Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya kawan-kawan dimanapun Anda berada. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu diberi rahmah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas berbahagia bersama keluarga. Kali ini saya akan mengajak saudara-saudara, saya akan berbagi pengalaman untuk berwisata. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kami merasa rekreasi itu sangat penting, namun bukan hanya sekedar rekreasi begitu ya. Sekali-kali perlu kita mengadakan rekreasi yang sifatnya menantang, memacu apa ya menantang, mencoba adrenalin begitu. Pengalaman yang pernah kami lakukan, kami pernah di Sungai Elo, Arung Jeram, itu juga menantang. Saya 2 kali di Sungai Elo, Arung Jeram di Sungai Elo. Kemudian pernah 1 kali di Arung Jeram di Sungai Progo. Untuk kali ini saya akan membagikan acara off-road ya, off-road. Kali ini jadwalnya di Kemuning. Kemuning itu di lereng Gunung Lawu, lereng Gunung Lawu ya. Baik kawan-kawan, saya akan bercerita sedikit ini. Ini di lereng Gunung Lawu, posisi di Kebun Teh ini menuju ke Puncak Paralayang. Jadi kami ini sedang menuju ke Puncak Paralayang. Dan mungkin kawan-kawan jika tidak pernah naik jeep, naik ke gunung, mungkin agak sedikit khawatir begitu ya, karena medannya curam begitu, medannya naik-naik. Oke, kita ikuti saja. Kita sedang menuju ke Puncak Paralayang Gunung Lawu ya. Ini di daerah Karanganyar itu kawan-kawan. Dan nanti pada bagian yang lain akan kami ajak juga untuk off-road di kebun teh yang bukan yang ini ya. Nanti juga akan saya ajak masuk ke dalam sungai-sungai begitu, menyusuri sungai, susur sungai dengan naik jeep. Rupanya ini pengalaman yang pertama kalinya yang pernah kami lakukan. Perjalanan ini saya bersama kedua anak saya, cewek dan cowok. Ini kelihatan yang pakai helm merah ini anak saya yang cewek, dan yang satunya cowok karena masih kecil tidak kelihatan. Ini kamera saya taruh di atas helm. Helm yang saya pakai ini, saya pakai kamera Ikem. Saya juga pegang HP itu ya, sambil potret begitu. Begitu kawan-kawan. Tapi tidak lupa ini saya ceritakan, jika seandainya kita mau ke berekreasi yang menantang seperti ini, tidak ada salahnya kita tidak hanya untuk bersukaria saja. Kita tentu dari rumah itu hampir merupakan sebuah kewajiban. Jika dalam perjalanan jauh sebelumnya hampir dapat dipastikan kami selalu mampir dulu di makam Sunan Kalijogo di Tawangmangu di Kadilangu. Oke, jadi hampir setiap acara kami selalu mampir dulu ziarahnya ya, kalau tidak di Kudus, Sunan Kudus ya di Sunan Kalijogo di Kadilangu. Biasanya kami berangkat dari rumah itu ya pukul 9 atau 10 malam, pukul 22 itu ya.
Kemudian pada tepat tengah malam kita sampai ke Kadilangu, berziarah dulu. Setelah berziarah kita bisa beristirahat di masjid yang dekat makam itu, dan kita bisa jajan-jajan dulu. Setelah itu tiduran sebentar begitu, istirahat, kemudian melanjutkan perjalanan dengan naik bus. Setelah naik bus kita perkirakan sampai lokasi dekat dekat objek yang kita tuju. Kita perkirakan harus pukul 7 atau pukul 8 atau pukul 8.30 kita harus sudah mencapai ke lokasi, agar kita bisa menikmati suasana dengan waktu yang panjang. Begitu. Jadi jangan sampai kita itu perjalanan hanya hura-hura saja, hanya jalan-jalan suka-suka saja, namun kita tentu tidak lupa ziarah dulu ke para leluhur. Setelah itu mungkin kita bisa menikmati suasana seperti ini, dan jangan lupa lagi nanti kita bisa mampir-mampir misal ke masjid yang untuk yang ini rangkaiannya kami setelah dari Kadilangu kemudian ke Kemuning. Ini setelah Kemuning nantinya mampirnya ke Masjid Raya Solo, Masjid Syekh Zayed Solo. Namun untuk kali ini kita sedang menuju ke puncak Paralayang, dan mari kita ikuti perjalanannya. Dan jangan lupa tentu perlu kita ziarah dulu ke makam orang-orang tua kita, ke bapak kita yang sudah meninggal, bapak ibu atau kakek dan nenek, sebelum kita berangkat ke ziarah ke makam-makam para tokoh gitu. Oke, sekarang kita sudah berada di ketinggian, yaitu mendekati di puncak Paralayang. Jadi jalannya sudah seperti ini, kita sudah berada di ketinggian dan kita sudah mulai agak takut dikit-dikit begitu, karena kita sudah berada di ketinggian dan kita di sini sudah mulai naik, ini belok ke kanan, mulai ada kabut sedikit-sedikit begitu. Kita hampir mencapai ke puncak Paralayang. Nanti tentu di atas kita sampai ke tempat-tempat yang berkabut begitu, dan hawanya tentunya dingin begitu. Dan yuk kita ikuti perjalanan ini. Nanti tentu akan kami dokumentasikan semuanya untuk perjalanan ini. Saat ini kita sudah mulai masuk ke wilayah perhutanan gitu ya, hutan di puncak tentunya. Saat ini kami sedang turun untuk mengabadikan momen ini.
Ini teman-teman kami banyak sekali, ada sekitar 50-an orang. Ini dari Bendahara Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Dugoseti dan grup operator Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Dugoseti. Kita sedang mengadakan healing atau jalan-jalan untuk merefresh agar setelah kita bekerja kita menjadi fresh lagi. Tentu kita perlu hiburan untuk mengembalikan suasana hati dan otak kita menjadi refresh dan kembali sehat, kembali berbahagia. Ini bersama emak-emak dan bapak-bapak. Ini ada beberapa chip yang kita gunakan seperti yang tampak di layar Android Anda. Ini chip yang saya naiki bertiga bersama kedua anak saya. Siap ya, ini anak saya, dan yang di depan sang driver bersama Pak Jasman. Ini anak saya, Pak Jasman ini duduk di depan. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Paralayang. Oke, saudara-saudara sekalian, kita saat ini sudah mendekati puncak Paralayang. Kita sudah berada di kawasan puncak Paralayang. Ini masih di posisi jalan perhutanan begitu. Namun sebentar lagi kita akan keluar dari daerah perhutanan ini. Kita akan masuk ke wilayah puncak yang nantinya dipenuhi kabut dan seperti itu. Sebagai pengalaman, tentu kita tidak hanya duduk-duduk di rumah begitu ya. Kita satu ketika harus bisa keluar dan melihat situasi di luar untuk menikmati suasana alam, kemegahan alam, ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dengan keluar melihat situasi di luar, bagaimana megahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tentu perlu kita syukuri, kita nikmati agar kita bisa berpikir bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diciptakan alam seperti ini, alam semesta. Kita bisa mengeksplorasinya, kita bisa menikmati kemegahan semesta alam ciptaan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mencapai ke puncak ya, tentunya. Nah, ini suasana berkabut ya, di atas suasana berkabut, jadi pandangan tidak bisa menjangkau jauh seperti itu, karena kecuali di lingkungan sekitar itu posisinya di bawah gitu ya. Kita sedang ada di puncak, namun juga karena banyak kabut sehingga pandangan kita terbatas, dan kamera juga begitu, jangkauan kamera juga sangat terbatas karena suasana di depan kabut. Saudara-saudara sekalian, ini kita sudah sampai di puncak Paralayang. Kita nanti di atas akan ngopi-ngopi begitu ya, ngopi-ngopi. Oke, dan sekali-kali kita memang perlu ngopi di puncak agar terasa dingin-dingin, hangat. Dingin-dingin karena suasananya dingin dan hangat, kita minum kopi yang hangat. Jadi terasa dingin-dingin hangat. Ini kita sudah mencapai di puncak, suasananya berkabut dan jangkauan penglihatan agak terbatas. Kita
menyusuri jalan. Nah, tepat sekali kita sudah sampai di puncak Paralayang dan kita akan ngopi-ngopi di sini dulu.